bisa nggak ya ke luar negeri gitu kan. Akhirnya udah Bismillah coba Korea. Kalau Korea nggak keterima, udah kayaknya udah deh, nggak kayaknya udah deh. Maksudnya nggak daftar-daftar lagi karena itu lumayan makan waktu selama 3 tahun. Jadi aku tuh 3 tahun daftar-daftar tuh nggak keterima-keterima. Jadi bukan sesuatu yang gampang kan kayak gitu. Ternyata pas daftar ke Korea, alhamdulillah lulus malah ke Korea. Jadilah berangkat ke Korea. Gitu ceritanya. Oh, berarti emang ketertarikannya awalnya emang karena drakor ya. Eh, Berarti karena drakor dong. ter terilhamnya karena drakor. Tapi awalnya kan bukan, maksudnya tujuan utamanya sebenarnya bukan Korea, tapi ternyata diarahkan sama Allahnya ke Korea gitu. Tapi itu orang-orang terdekat kakak pada saat itu gimana? Apakah emang mendukung ataukah ada kayak, aduh jauh banget gitu, jangan jangan di Korea gitu apa gimana? Oh, jadi orang terdekat itu siapa ya? Suami misalkan ya. Iya, Jadi paham misalnya. eh, aku kan kebetulan nikahnya sama teman sekelas di UMJ. Jadi suamiku tuh adalah teman sekelasku dulu. Jadi sebelum nikah tuh aku udah bilang aku mau S2 ke luar negeri gitu kan. Terus beliau mendukung lah dan sebenarnya kita sama-sama daftar ke luar negeri gitu. Cuma ya sama-sama daftar, sama-sama gagal, sama-sama gagal, 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 gagal. Akhirnya di tahun 2020 tuh aku keterima di situ. Ya udah karena memang udah tahu kan dari awal, orang tua juga udah tahu gitu. Mungkin dulu tuh sempet yang agak meragukan ada sih mertuaku kan, karena kan kayak jauh banget gitu kan. Cuma alhamdulillah suamiku bisa meyakinkan orang tuanya, jadi akhirnya kita berangkat. Itu sih. Kalau dari Menarik ya. ya ya gitu. Kalau kalau misalnya aku mau tanya tentang GKS-nya sendiri nih Kak. Oke, boleh. Mungkin kayak teman-teman di sini mungkin agak awam ya kayak dari tadi disebut nih GKS GKS gitu kan. Apa sih sebenarnya Global Korean Scholarship itu? Terus cara Oke. daftarnya gimana? Kakak dapat infonya tuh dari mana gitu? Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman yang benar-benar tertarik ke luar negeri, pasti mereka akan nyari-nyari info kan, kayak ada beasiswa apa, beasiswa apa, beasiswa apa. Nah, setiap negara itu mereka punya beasiswanya sendiri untuk mahasiswa internasional. Misalkan kayak contoh kita kan Indonesia, Indonesia kan LPDP ya, LPDP kan mahasiswa Indonesia yang mau ke luar negeri. Jadi Indonesia sendiri tuh juga punya beasiswanya, aku lupa namanya apa. Jadi untuk undang orang-orang luar negeri supaya kuliah di Indonesia. Begitu juga di misalkan di UK ada namanya beasiswa Chevening, itu dari negaranya untuk mengundang mahasiswa internasional. Di Amerika punya Fulbright. Nah, di Korea ini punya GKS. Jadi, GKS ini adalah beasiswa dari pemerintah Korea, dari Departemen Pendidikannya Korea lah gitu, untuk mengundang mahasiswa internasional di seluruh dunia untuk bersekolah di Korea gitu. Nah, dapat infonya dari mana? Ya itu dia. Pertama tuh suka datang ke pameran-pameran beasiswa gitu kan. Jadi kan ketika kita udah tahu satu info, kita akan diinfoin terus nih. Ini akan ada lagi loh pamerannya di sini, akan ada lagi, ada lagi. Sampai sampai tuh ada aku dapat info, ada tuh pameran untuk bener-bener Korea doang gitu kan, untuk negara Korea doang. Sempat datang juga, sempat ini juga kayak konsultasi, wawancara kayak gitu-gitu dan disitulah dapat kayak oh ternyata di Korea tuh banyak kampus-kampusnya kayak gini kayak gini kayak gini, ada fakultasnya apa aja, program studinya apa aja kayak gitu kan. Jadinya dari situ kita dikasih tahu websitenya apa, persyaratannya apa aja. Dari situ kita barulah nyiapin dokumen-dokumen yang diminta kayak ijazah, transkrip, terus esai, terus bahasa Inggris segala macam gitu sih. Jadi ketika misalkan kita tertarik gitu kan untuk kuliah ke luar negeri, pasti kita nyari info dong. Nah, ketika nyari info, kita ikut pameran, gitu kita bakal kayak apa ya? Kayak sekarang kayak algoritmanya gitu loh ya kan. Ketika kita algoritmanya apa nanti akan terus gitu. Kita akan dapat info terus-menerus tentang itu gitu sih. Sampai akhirnya dapatlah info GKS, apa persyaratannya. Dan sebenarnya kalau teman-teman mau tahu info GKS itu ada di websitenya uh, studyinkorea.go.kr gitu. Oh, terus tadi kan kakak mention kayak persyaratannya gitu kan, ijazah apa Hmm. segala macam. Itu berat nggak sih kak? Kayak dari kakak nyiapin nih sampai prosesnya, terus sampai diterimanya, sampai tiba-tiba keterima lulus di universitas ini gitu.
Itu susah nggak sih? Sebenarnya susah-susah gampang sebenarnya ya. Jadi kayak GKI sendiri ya, kan gini. Jadi selama jadi kan aku masuk 2012, lulus 2016, 4 tahun kan. Aku tuh termasuk terlambat. Harusnya aku tuh kayak nyiapin segala macam tuh selama kuliah. Tapi aku baru setelah lulus aku baru kayak nyiapin bahasa Inggris. Maksudnya belajar belajar bahasa Inggris terus ambil IELTS, TOEFL kayak gitu-gitu kan. Terus nyiapin berkas-berkasnya tuh kayak menerjemahkan transkrip dan ijazah ke bahasa Inggris dengan penerjemah tersumpah kayak gitu-gitu. Terus bikin esai. Nah, bikin esai itu kan kelihatannya gampang, tapi ternyata kayak butuh dibaca lagi gitu. Kita nggak bisa yang namanya bikin esai itu kayak dalam semalam gitu selesai gitu nggak gitu. Jadi kan kayak jadi setelah lulus aku daftar terus selama 3 tahun itu kan selalu ada perbaikan-perbaikan terus kan oh esainya ini yang kurang, dokumennya ini yang kurang. Tapi ketika udah nyiapin satu berkas tuh kita udah jadi ketika kita udah nyiapin kita udah bisa ngirim ke banyak tempat gitu. Nah, kebanyakan kan kalau daftar beasiswa itu kan via online ya. Jadi kita kayak bisa kayak kita bisa nyeken terus kita kirim email atau enggak ada aplikasi websitenya. GKS ini unik, dia nggak mau. Dia harus hard copy. Harus langsung Jadi, ya dikirim ke iya, Koreanya ya? dan- iya bener. Aku langsung ngirim paket dari berkas-berkas itu dari Indonesia ke Korea. Kayak gitu. Itu saya keunikannya GKS. Dan GKS ini sebenarnya tidak mensyaratkan kayak bahasa Inggrisnya harus berapa gitu, IELTS-nya harus berapa, TOEFL-nya ada berapa gitu. Cuman kalau dia punya itu akan jadi nilai lebih gitu. Jadi Hmm. nilai plusnya gitu. Bisa jadi teman-teman kayak aku bahasa Inggrisnya kurang tapi menang Olimpiade misalkan. Kan itu kan bisa kayak jadi penggantinya yang wah ini kayaknya bisa nih bisa jadi poin apa tambahan poin untuk dinilai nanti gitu-gitu sih. Dan setelah ngirim berkas, kalau berkasnya udah lulus, wawancaranya lulus, udah langsung berangkat. Jadi kayak susah-susah gampang gitu kan. Kok kelihatannya gampang, tapi ya perlu effort juga gitu. Oh, tapi selama misalnya wawancara gitu kan, itu full bahasa Korea atau gimana, Kak? Karena kalau yang aku tahu ada Hmm. ujiannya sendiri itu apa ya namanya? Kalau yang Topik, bahasa Korea tuh. topik, Iya, topik. Itu topik proficiency. juga termasuk nggak selama Oh, pendaftaran GKS itu? enggak. Jadi gini, GKS itu nah uniknya GKS dibandingkan negara lain kayak misalkan contoh si misalnya contoh negara Inggris UK ada beasiswa namanya Chevening. Ketika kita keterima kita langsung aja tuh belajar gitu kan karena dia berbahasa Inggris. Nah ketika keterima GKS kita tuh harus belajar dulu bahasa Korea 1 tahun. Itu Oh, programnya. Jadi belajar bahasa Korea 1 tahun setelah selesai. Nah, ketika belajar bahasa itu disyaratkan sampai minimal level 3. Kalau hmm. seandainya tidak sampai level 3 itu ditambah waktu 1,5 tahun. Ketika 1,5 tahun nggak bisa, dia tidak bisa melanjutkan beasiswa. Jadinya dia pulang ke negara asal gitu. Nah, tapi ketika tadi wawancara aku pertama kali, enggak, karena ininya kita bisanya bahasa Inggris lah ya. Ya udah wawancaranya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau ketika dia bisa bahasa Korea langsung, ya itu bisa lebih enak gitu kan tektokannya sama si profesor yang ada di sana gitu. Berarti emang tips and triknya tuh emang harus jago dulu ya bahasa Inggrisnya ya? Ya, emang kayaknya kalau kemana-mana tuh at least bahasa Inggris kan. Nanti ketika ya Mm-mm. mau ke Jepang atau ke negara mana yang istilahnya negaranya bukan bukan English, pokoknya kalau kita udah punya basic bahasa Inggris, nanti baru belajar bahasa asal negaranya gitu. Terus kalau misalnya secara sistem GKS yang ini nih sendiri Kak, kan kalau Hmm. LPDP setelah selesai kita kan diwajibkan untuk pulang kan, untuk apa ya Hmm. istilahnya mengabdi di Indonesia kan. Kalau GKS nih Hmm. apakah sistemnya sama kayak LPDP atau gimana nih Kak? Oh, kalau GKS karena itu dari pemerintah Korea, uangnya uang orang Korea, jadi terserah kita. Hmm. Mau pulang silahkan, mau menetap di sini silahkan, kayak gitu. Malah kayak eh, apa ya? Karena GKS itu mensyaratkan awardee-nya untuk bisa bahasa Korea, jadi peluang kerjanya tuh lebih besar gitu dibandingkan kayak teman-teman yang kan di Korea itu nggak hanya beasiswa GKS kan ada juga beasiswa dari profesor karena Korea itu
risetnya itu beneran kenceng banget, dana risetnya tuh banyak banget. Jadi kayak ketika kita kita ketemu profesor yang kayak sesuai ini minatnya sama bidang kita kayak gitu kan. Terus profesornya punya dana, bisa aja kita langsung ke Korea tuh. Jadi kita istilahnya dapat uang dari profesor gitu, uang bulanan dari profesor. Kita membantu penelitiannya si profesor itu juga bisa. Nah, kalau yang kayak gitu kan nggak ada belajar bahasa Koreanya dulu kan? Itu kan Iya. kayak langsung mulai sekolahnya gitu kan, langsung mulai risetnya. Nah, itu mereka kadang teman-teman yang beasiswa profesor tuh agak kesusahan karena mereka nggak bisa bahasa Korea gitu kan. Misalnya ya dasar banget. Sedangkan kalau yang GKS kan udah 1 tahun kan belajar bahasa Korea. Jadi ya udah lumayan lebih advance dibandingkan teman-teman yang dari beasiswa profesor gitu. Menarik ya, apakah aku harus daftar? Oke, mungkin kalau misalnya secara GKS, mungkin nanti teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, bisa ditanyakan ke Ardina ya. Ke Boleh. Kalau misalnya secara ini nih, secara tujuan utama, kalau setelah Kak Ardina lulus, itu emang tujuannya untuk studi aja kah, atau sekalian riset, apalagi kan melanjutkan epidemiologi kan, S1-nya udah epi, terus S2-nya gizi di Chungnam. Nah itu gimana tuh emang tujuan utamanya untuk belajar atau emang riset atau kerja atau honeymoon? Tujuan tujuan utamaku ke luar negeri itu adalah bermain salju sebenarnya. Enggak. Tapi emang benar. Jadi kayak kayak sebenarnya kan belajar itu bisa di mana aja kan. Ya, betul, betul. Sebenarnya kayak di kampus-kampus Indonesia tuh juga bagus, di UI, UGM, ITB itu kan bagus-bagus. Kayak peringkat dunianya tuh yang udah masuk yang bagus lah ya kayak gitu. Iya. Kalau kita tujuannya beneran belajar di Indonesia juga bisa gitu kan. Tapi kan pengen ngerasain gimana sih rasanya tinggal di negara 4 musim gitu kan. Gimana sih rasanya tinggal dengan orang-orang yang bukan dari negara kita. Apalagi gimana sih rasanya tinggal satu negara sama opa-opa yang kita tonton di drama gitu kan kayak beda kan rasanya Iya, kan. iya, betul, betul. Kayak sebenarnya tuh belajar plus plus sih, belajar plus plus. Dan memang dulu tuh ceritanya niatnya kan bikin esai segala macam kan. Setelah lulus kan mau ngapain, goals segala macam gitu-gitu kan. Niatnya sih dulu pengen jadi dosen, dulu itu dulu. Cuma kayak kesini tuh kayaknya jadi dosen nanti dulu deh ya gitu. Jadi mungkin mau mencoba berkarir di sini dulu, di Korea dulu. Istilahnya ya Cari selagi ada pengalaman kesempatan dulu lah ya. ya betul pengalaman di sini. Apalagi kan kadang suka ngelus dada gitu kalau ngeliat berita-berita di Indonesia. Jadi di sini dulu aja lah gitu. Betul, betul lagi. Gitu. Kalau misalnya sekarang nih Kak, kegiatan Kakak nih apa Kak? Kesibukannya gitu. Sekarang ya. Setelah lulus ya. Mm-mm. Jadi Setelah lagi di Korea nih. kegiatannya jalan-jalan aja. Enggak bercanda. Jadi dulu sebenarnya setelah lulus itu sempat kerja. Jadi bahkan sebelum lulus tuh kerja kayak di lembaga halal Korea. Mhm. Kan aku food and nutrition kan. Jadi di lembaga halal, cuma si lembaga halal ini karena masih baru, karena masih apa ya, pokoknya mm, eh, apa ya bahasanya tuh kayak masih banyak harus diuji segala macam. Jadi kayak masih pembangunan lah ya, masih developing gitu. Terus satu sisi, kebetulan suamiku juga keterima kerja di sini, jadinya karena kan dulu udah ada anak juga, jadinya karena kemarin juga selama 3 tahun kan, setelah 1 tahun bahasa Korea, 2 tahun sekolah tuh udah banyak di luar. Jadi kayak sekarang gantian dulu nih sama suami. Jadi suamiku yang kerja, aku kayak full time mother, part time traveler gitu-gitulah. Jadi ya sambil dan juga karena istilahnya kan udah pasti kan orang kayak udah belajar S2 jauh-jauh ke luar negeri segala macam pasti ada istilahnya ada momen kayak gitu kan. Aku juga lagi ngembangin. Jadi kayak dari sisi akademikku yang pernah sekolah ini aku sedang mengembangkan sekarang mengembangkan startup.
di bidang gizi itu satu. Tapi karena itu kan berproses juga ya, aku masih sambil ngasuh anak juga, kadang juga jalan-jalan juga di Korea, kadang juga kadang karena alhamdulillah bisa bahasa Korea, suka dimintain jadi kayak translator gitu loh kalau ada acara-acara minta tolong di ini dong apa sih ditolong ditranslatein gitulah ya bahas jadi apa sih penerjemah gitulah ya. Nah, atau ini kadang suka kalau ada yang jalan-jalan ke Korea aku suka jadi tour guide gitu. Jadi kayak kegiatannya banyak banget gitu. Jadi kayak ditanya ininya apa ya gitu. Pokoknya banyak lah yang lagi dikerjain gitu. Pokoknya segalanya part time ya berarti Iya, ya. betul. Jadi kayak kayak kerja sih, tapi nggak yang mengikat harus dari jam kalau di Korea kan dari jam 9 sampai jam 6 gitu kan. Karena biar fleksibel juga antar jemput anak sekolah kayak gitu. Gitu Oke, sih. berarti aku tadi kayaknya kakak tadi sempat mention startup gizi gitu ya. Ah iya, itu Itu gimana tuh sebenarnya masih mula-mulanya? rahasia. Sebenarnya masih rahasia Oh sih, gitu. aku dulu aja. Iya, ya jadi kan sebenarnya di Indonesia masih banyak ya yang harus diperbaiki kan Betul. permasalahan gizinya. Apa nih yang bisa aku lakukan dari sini gitu kan. Nah, jadi aku sedang mengembangkan. Jadi itu masih coming soon. Nanti deh kalau sudah settle sudah Kalau jadi udah jadi akan spill-spill ya infokan. Kak. Iya, siap. Berarti emang ini ya berkesinambungan gitu antara Betul, Evit betul. sama Gizi sampai sekarang bikin startup sendiri. Udah kayak drakor. Kakak tahu gak sih drakor itu? Drakor startup ya. Iya, Jadi iya. sebenarnya dari awal tuh aku pengen peminatannya gizi sebenarnya. Dari Kenapa awal nih bisa ke ke Evit? gizi, tapi aku nggak tahu yang sekarang ya. Dulu itu kalau mau buka peminatan itu kalau nggak salah mahasiswanya harus ada 15 orang ya kalau nggak Iya, salah. iya. Sampai sekarang Nah, masih kayak gitu Kak. oh masih. Lalu di angkatanku itu kalau baru 7 orang kalau nggak salah yang mau gizi. Jadi kan kurang kan. Akhirnya ya yang pertama paling banyak pasti K3 ya nggak sih peminatan Hmm. K3. MRS itu pasti nggak sih banyak kan dulu tuh angkatanku cuma tiga aja tuh MRS K3 sama EPIT. Nah EPIT ini adalah anak-anak yang beneran mau EPIT, anak-anak yang mau ke Kesling, anak-anak yang mau ke Gizi, akhirnya ditampung jadi satu di EPIT itu kayak gitu. Nah karena aku sebenarnya dari awal udah ketertarikan di Gizi, jadi meskipun aku EPIT skripsinya aku mau tempetin ke gizi gitu lah. Terus pas kerjanya juga ya sempat jadi asisten apa sih asisten penelitian kan epic banget kan. Tapi aku kayak wah gimana nih caranya biar portofolioku ada gizi-gizinya. Akhirnya aku kayak jadi jurnalis itu biar aku tuh udah kebayang kan ketika nanti daftar beasiswa atau daftar kerja apapun yang aku suka, aku biar aku ada gizi-gizinya loh gitu, meskipun aku peminatannya EPIT gitu. Ya jadi kayak sebenarnya jadi ya kayak seru gitu, jadi kayak nutritional epidemiologi gitu kan, jadi kayak Iya, campuran antara EPIT dan gizi berarti itu emang bisa kemana-mana ya Evit ya. tuh. EPIT Oke, kan sebenarnya core-nya Kesmas iya sebenarnya betul. Ibunya Kesmas. ibunya ya gitu. Terus waktu awal-awal kakak ke Korea, itu ada kayak culture shocknya banget gak sih? Soalnya aku sendiri aja pun culture shocknya agak gitu juga. Kalau Oh iya. kakak sendiri, apa nih culture shocknya yang bener-bener kayak, di Indo gak kayak gini loh gitu. eh sebenarnya kalau dibilang culture shock itu ya karena suka nonton drakor jadi kan kayak udah ke spill-spill ya di drakor kan. Nah, tapi pas datang langsung ke Korea tuh yang paling banget culture shocknya tuh jalan sih. Apa-apa jalan kaki. Betul, betul. Kan di Indonesia kan kita kayak dari ya Allah berapa Dari langkah sini ke aja depan naik aja motor Gojek. kan. Kayak cuma orangnya naik motor, naik sepeda, lo naik apapun lah yang bukan jalan kaki gitu. Jangan di situ apa-apa jalan, apa-apa jalan, apa-apa jalan. Jadi awal-awal kesini tuh aku sampai turun 7 kilo gitu. Gara-gara Lagi. jalan-jalan gitu. Jalan. Betul lagi. Tapi jadinya jadi lebih sehat, lebih bagus sih kayak gitu. Berarti emang culture Sama shock yang positif ya. ya positif alhamdulillah. Terus, Alhamdulillahnya sampai saat ini istilahnya tidak bertemu orang yang rasis gitu ya. Kayaknya mereka baik-baik semua gitu. Apalagi apalagi karena aku bawa anak kan, mereka tuh kayak ini banget
sama anak kecil tuh kayak oh lucu gitu kan, oh lucu, Hmm. ganteng, imut, apalah segala macam kayak gitu-gitu. Oh, berarti emang nggak ada pengalaman kayak didiskriminasi, misalnya karena kakak pakai hijab atau karena emang orang ASEAN, karena kan emang kalau orang Korea tuh ngelihat orang ASEAN tuh kayak gimana gitu. Kakak Gimana nggak gitu. pernah ngalamin ya? Alhamdulillah sih enggak sampai saat ini. Alhamdulillah. Terus kalau masalah adaptasinya gimana? Apakah emang lebih susah kan kalau di Indonesia kan negara tropis kan, kayak apa Hmm. panas gitu. Kalau di sana gimana? Apakah tiba-tiba sakit? Awal-awal awal-awal musim dingin itu berasa banget ya pasti kan, dingin Hmm. banget kan karena sampai minus itu ya. Dulu kan kayak di Indonesia kayak pakai lotion hand body itu kan kayak jarang-jarang ya, maksudnya kalau mau pakai mau enggak gitu kan. Iya, iya Kalau betul. di sini tuh harus kayak wajib gitu loh. Kalau enggak bakal kering, beneran kering. Keringnya tuh sampai kayak patah-patah gitu, pecah-pecah gitu. Sampai ngelupas gitu nggak sih Kak? Sampai Soalnya aku ngelupas. sendiri ngalamin. Iya kan, bener kan? Iya. Bener-bener keringnya tuh beneran kering lah pokoknya. Iya. Berarti emang harus dipelajari dulu ya, Nah, culture-culture yang ada di Koreanya gitu. Oke. dan kalau ini sih, kalau kayak di lingkungan kampus gitu, Mhm. kayak beneran awalnya tuh aku kayak ngeliat kok, wah orang di sini cantik-cantik ya, ganteng-ganteng ya. Ya mungkin mereka udah ini ya yang namanya sama operasi-operasi. Tapi memang terlepas mereka operasi atau enggak, mereka benar-benar merawat kulitnya dengan baik gitu loh. Kayak benar-benar kayak udah perawatannya bagus, cuacanya juga mendukung. Jadi kayak benar-benar wah. Jadi kayak apa ya? Kayak minder gitu loh. At least gue pakai sunscreen nih gitu kan, at least Mhm. nih gitu biar nggak kucil-kucil amat gitu kan, kayak kan representasi orang Indonesia kan, maksudnya kayak orang Iya, iya mana betul. gitu kan, orang Indonesia kok kayak kucil amat kan, kayak nggak enak juga kan kayak gitu. Betul, betul. Tapi kalau misalnya dari sisi lingkungan nih kan kakak sendiri emang alhamdulillah ya nggak pernah mengalami gitu kan diskriminasi atau apa gitu. Tapi kalau tantangan secara umum gitu, misalnya bagi kita gitu sebagai warga Indonesia, kalau di Korea tuh biasanya apa sih? Siapa tahu kan kita mau ke sana terus antisipasi dulu nih gitu. Eh, paling ya yang paling yang paling ini sih pasti nomor satu makanan ya. Mm-mm. Makanan kan agak susah sebenarnya di sana kan, Pak. Kalau kita melihat dari sisi halal atau tidaknya gitu kan. Jadi lebih ke ini sih apa ya? Kayak harus cari tahu gitu loh makanannya kira-kira ini misalnya bisa apakah ini halal atau enggak kayak gitu. Terus sebenarnya kalau untuk sekedar jalan-jalan ke Korea sih aman gitu. Cuma mungkin kalau untuk tinggal lebih lama tuh uh, minimal harus cari komunitas Indonesia. Ketika kita punya komunitas Indonesia, kita tahu at least kita dimasukin grup lah, entah itu grup WhatsApp atau grup Kakao Talk kan. Di sini kita pakai Kakao Talk. Jadi kayak info-info apa yang kita nggak tahu kita bisa nanya dan akan dikasih tahu, istilahnya akan dibimbing lah sama teman-teman yang udah ada di Korea gitu. Jadinya kayak nggak ngerasa sendiri dan nggak ngerasa kayak buta banget. Jadi kayak kira-kira di daerah sini mana ya kayak restoran yang bisa kita datengin, di mana ya tempat yang ada musolahnya gitu-gitu kan, di mana ya tempat yang ada konsernya, ya apapun lah, nggak harus yang berhubungan dengan ibadah atau Islam gitu kan, apapun lah, kayak gimana yang ada festivalnya gitu. Jadi kayak benar-benar sharing info gitu, dan ketika di luar negeri tuh benar-benar komunitas Indonesia tuh membantu banget gitu, bahkan kayak harus gitu, harus punya gitu kayak sesama teman orang Indonesia biar biar enak gitu ya kan, kayak gitu. Tapi kalau Terus, kakak sendiri jauh nggak sih misalnya dari kota tempat kakak tinggal ke kampus pada waktu itu? Kan kampus kakak tuh di ini ya, Daejeon. oh ya, kampusku di Itu agak Daejeon. jauh sih dari Seoul nggak sih? Betul, Daejeon itu apa Agak-agak ya? daegu dikit gitu. Pelajar. Jadi Korea itu kan kayak begini ya, petanya kayak Heeh, atas gitu kan. gitu kan. Seoul tuh di atas, Daejeon di tengah, Daegu di bawah. Jadi Hmm. ketika pas aku datang ke Korea, aku ke bawah dulu ke Daegu. Jadi, nah si dulu ini, kalau sekarang udah berubah peraturannya, si GKS ini tempat kita belajar bahasa sama kampus itu berbeda. Jadi biar kita tuh ngerasain kota lain di Korea gitu, biar kita exploring Korea. Tapi per tahun 2023 tuh diubah. Jadi ya misalkan di kampusnya dia ada program bahasa, jadinya dia bahasanya di situ, kuliahnya di situ. Jadi nggak explore gitu. Dan dulu tuh aku
datang-datang ke Korea tuh ke bawah ke Daegu. Daegu tuh karena di bawah nggak terlalu dingin, nggak sedingin di Seoul. Pokoknya kayak di Busan kayak gitu kan, di bawahnya Daegu tuh ada Busan. Busan tuh kan karena pantai jadi nggak terlalu dingin, jadi kayak lebih hangat dari atasnya. 1 tahun di Daegu naik naik sedikit lah ke Daejeon. Daejeon kuliah S2-nya di situ. Di situ alhamdulillah emang sengaja nyari rumahnya yang nggak jauh dari kampus, jadi bisa jalan kaki gitu. Jalan kaki 20 menitan, tapi kalau males naik bis. Naik bis cuma 3 menitan kayak gitu. Karena Terus, deket di sana gampang ya, Kak? nah di sini transportasinya enak banget gitu. Jadi kayak dulu tuh sempat kepikiran kayak perlu mobil nggak ya di sini kayak gitu. Sempet kayak nanti kayaknya kalau agak repot mau carilah di sini kan kebanyakan expat ya kita sebutannya expat yang tinggal di Korea ini orang Indonesia yang tinggal di Korea suka kayak nyari mobil secondan gitu yang masih bagus itu buat transportasi tapi ternyata karena transportasinya udah enak jadi kayak ya udah gitu kita ngebis aja kalau emang kayak lagi capek banget nggak mau bis ya mesen taksi aja gitu jadi kan maintenance-nya jadi kita tidak terbebani maintenance-nya kan gitu Iya, transportasinya betul, karena udah betul. enak juga kayak gitu dari Daejeon naik lagi ke atas ke Seoul sekarang di Seoul tinggal Berarti sampai sekarang nih di Solo. setelah lulus di Seoul ya sekarang Hmm, nah itu dia karena dulu di Daejeon istilahnya ke kampus kura-kura ya kuliah rumah jadinya sekarang di Seoul explore lah kemana-mana gitu. terus kalau misalnya, mungkin aku akan tanya-tanya sedikit kali ya tentang kayak Boleh, suka boleh. dukanya kakak nih selama di Korea. Ada nggak sih sejauh ini gitu kan kakak udah berapa tahun kan di Korea? Dari 2020 malah sampai sekarang itu udah lama banget ya nggak sih? Maksudnya ada kayak suka dukanya sendiri nggak? Apa kadang rindu nggak sama Indonesia, sama makanannya gitu kan? Ada nggak nih? Jadi dulu itu sebelum suka dukanya sebenarnya ini langsung suka dukanya tuh lebih ke saat-saat momen-momen tertentu kayak Lebaran gitu kan Nah iya kayak tuh. di sini kan vibes-nya kan nggak kayak di Indonesia kan. Nggak ada vibes lebaran. Iya bener jadi kayak apa ya pokoknya ya sepi aja gitu tapi alhamdulillah di Seoul ini kan deket sama masjid jadi pas Ramadan kemarin kayak lebih terasa sih dibandingkan di kota-kota sebelumnya kan yang nggak terlalu deket sama masjid cuma tetap aja kan yang namanya kita Lebaran kan kumpul keluarga gitu-gitu kan silaturahim jadi paling sama temen-temen di sini aja kayak gitu cuma itu aja sih pas lagi kayak hari-hari besar hari-hari libur kayak gitu selebihnya sih nggak yang terlalu gimana-gimana kan sekarang udah enak ya kalau kangen dikit bisa video call bisa telepon gitu kan Iya, bisa iya, betul. nge-zoom kayak gitu. Nah, dulu tuh pas dari berangkat ke Korea itu pokoknya kayak aduh pengen banget nih kangen nih pengen pulang ke Indonesia kayak gitu kan. Pokoknya pas pulang ke Indonesia pengen ini pengen itu segala macam ada banyak lah listnya lah yang mau dilakuin gitu kan. Ternyata tahun-tahun lalu pulang ke Indonesia tuh sempat pulang ke Indonesia tapi apa yang dibayangkan itu ternyata berbeda gitu. Beda. Iya, jadi kayak kok perasaan pas di Korea pengen banget ke Indonesia tapi pas di Indonesia kok kayak ah kok macet kok banyak debu kok polusi kok nyebrang susah gitu padahal Culture jalan shocknya malah ya di sini ya. kultur shocknya malah di Indonesia karena udah kelamaan di Korea gitu kan kayak ah jadi Iya, kayak betul, betul. oh kok kayak gini gitu loh jadi kayak terus kayak kan karena di sana udah biasa jalan kan terus di sini Mm-mm. kan jalan gitu kayak orang tuh kayak kasihan gitu kan katanya padahal kita tuh ini gitu kan kita di Korea ini udah terbiasa jalan jadi kayak kayak dari rumah ke depan gang yang mungkin ya 1 kilometeran tuh kayak biasa gitu dulu sebelum ke Korea itu kayaknya jauh banget gitu kan pas udah ke Korea terus pulang tuh kayak deket kok ini kok kayaknya dulu jauh banget kayak gitu-gitu itu sih apalagi kan kayak anak-anakku juga kan ada yang kedua tuh kan dari bayi pas kesini tuh kan Mm. ya dia barulah ya namanya makan makan Indonesia kayak bubur lah apalah dia kayak dia yang kultur shock gitu ibu ini apa jadi aku kayak mengenalkan ini ini bubur ini gitu ya
Aku perkenalkan jajanan-jajanan Indonesia yang dia nggak dapetin di Korea gitu. Jadi kayak itu sih, jadi kayak kalau di Korea kayak pengen balik ke Indonesia, pas di Indonesia kayak pengen balik ke Korea kayak gitu. Jadi kayak ya gitu. Pengen. Tapi dari semua kayak apalagi kakak kan udah lama kan, udah kayak 5 tahun gitu. Ada nggak sih kayak momen yang paling 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 banget berkesan yang sampai mengubah cara pandang kakak gitu tentang hidup? Ini agak emosional nih pertanyaannya. Apa ya? Yang mungkin momen yang nggak disangka, yang sampai kayak, oh harusnya cara pandang gue nggak kayak gini nih gitu. Yang sampai kayak, oh gitu mengubah visi misi hidup gitu. Oh, gini sih, oh dulu tuh aku dari kecil itu lingkunganku tuh beneran Islami banget gitu loh. Dari SD-nya tuh kayak aku tuh dulu SD Muhammadiyah, apa SD Muhammadiyah, terus SMP SMA, terus kan kayak pesantren gitu kan, Islami lagi kan, terus kuliah Iya. UNJ lagi kan, Muhammadiyah lagi kan, terus kayak semuanya tuh kayak Islami semua kan, terus tiba-tiba langsung keluar negeri yang jebret ke negara yang ateis, ya kan? Yang Betul. mereka tuh Korea tuh mostly nggak punya agama, tapi sekarang tuh kayak sedikit-sedikit orang pada ke entah Kristen entah Katolik gitu ya. Jadi kayak ini sih, dari yang tadinya tuh kayak bener-bener Islami banget terus tiba-tiba ke yang umum banget gitu, itu kayak oh ternyata lebih kayak open minded aja sih kayak gitu. Jadi kayak dulu tuh kan kayak ngeliat orang kayak pakai baju pendek dikit aja kayak ah, apaan sih, apa sih kayak pakai baju istilahnya kayak Iya, oh iya dosa, lagi. lu dosa, misalkan 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 kayak gitu ya, misalkan ya dulu itu kan dulu. Sekarang kan apalagi sekarang nih musim panasnya orang Korea, wah itu kan mereka pakai baju setipis mungkin gitu kan karena panas gitu. Mm-mm. Jadi kayak lebih ini aja gitu, lebih oh apalagi pas sekolah bahasa kan itu kan temen-temennya internasional semua kan, jadi kayak kita tuh bertukar budaya, bertukar informasi, itu tuh jadi kayak jadi seneng aja gitu. Oh, ternyata di luar Indonesia tuh banyak banget sesuatu yang nggak kita ketahui kayak gitu. Banyak banget hal-hal yang menurut kita nih baru, tapi ini adalah adatnya mereka gitu. Nggak hanya di Korea ya, negara-negara lain juga. Gitu sih. Lebih ke apa ya? Suasana internasional yang merubah jadi kayak hanya homogen jadi benar-benar heterogen banget gitu. Iya betul, apalagi emang di Indonesia kan Hmm, Gitu homogennya loh. sangat-sangat homogen ya nggak sih Bener, Kak? bener, bener, bener. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, kayak pertanyaan penutup setelah kita semua membahas gitu. Ada nggak sih pesan atau kesan atau saran nih bagi kita dari mahasiswa eh, yang ataupun alumni misalnya yang punya impian untuk melanjutkan studi kayak kakak gitu di luar negeri? Saran apa yang harus dikasih? Apakah persiapan yang harus disiapkan? Ini ini bagus banget untuk temen-temen yang masih kuliah kayak Iza gini kan masih kuliah. Jadi kalau mau pokoknya ke luar negeri itu nggak gampang, susah. Itu susah. Apalagi jujur li aku baru kayak baru ngeh, bukan baru ngeh sih, kayak kayak misalkan mungkin ya sedikit compare ya, kayak kayak kita kan di Muhammadiyah ini kayak UMJ, kita lulus nggak ada harus kayak lulus TOEFL berapa gitu, nggak ada kan ya, IELTS berapa, TOEFL berapa kayak gitu kan. Sedangkan di kampus-kampus lain itu kan ada. Itu tuh meskipun susah ternyata itu apa ya, jadi meningkatkan standar mereka gitu loh. Jadi eh, meningkatkan standar mereka ketika mereka mau daftar kerja, daftar kuliah tuh mereka udah persiapan dari jauh-jauh hari pas lagi kuliah gitu, saat kuliahnya. Sedangkan di kita ini di Muhammadiyah Jakarta ini kan kayak gak ada persyaratan yang sebenarnya menyusahkan ya mungkin bagi mahasiswa, tapi ternyata itu bermanfaat gitu. Jadi kayak kalau memang benar-benar ingin keluar negeri, itu yang satu dipastikan tidak akan mudah. Karena tidak mudah, jadi persiapannya harus benar-benar matang dan niatnya. Ketika kita ke luar negeri cuma kayak pengen ikut-ikutan, ah kayaknya enak deh di luar negeri. Nah itu jalan-jalan aja lah gitu, nabung, jalan-jalan, backpackeran, itu terserah. Tapi kalau seandainya cuma ke luar negeri, kalau misalnya benar-benar mau kuliah, mau kerja segala macam, dipersiapkan dari segi bahasanya, minimal bahasa Inggris. Minimal bahasa Inggris, ambil ujiannya, ujian IELTS, TOEFL, dan segala macam. Atau kalau mau ke Korea spesifik, belajar bahasa Korea, ngambil topik, itu lebih bagus lagi, kayak gitu. Terus pasti
persiapan finansial karena kan kayak butuh penerjemahan dokumen-dokumen ya kan, ijazah, Betul. transkrip, apapun lah, SKCK lah, akte, KK kan semuanya harus di translate dan nggak yang di translate. Jadi di luar negeri itu ada namanya di apostil. Apostil tuh kayak tanda dari Kemenkumham kalau ini tuh eh, Dokumen asli gitu. dokumen asli, iya benar dokumen asli kayak gitu. Jadi nggak hanya jadi dari niat, persiapan finansial, waktu juga untuk belajar. Tapi ketika kita udah bener-bener, istilahnya kita bener-bener niat banget, Bismillah aku mau kuliah di sini, aku mau kerja di sini misalkan, itu bener-bener dilakuin sampai sampai dapet gitu. Walaupun gagal sekali dua kali, harus tetap semangat gitu. Ya mungkin sedih-sedih dikit ada nggak apa-apa lah, tapi kayak lanjut lagi. Misalnya strateginya ada yang salah. Misalkan kok nggak lulus-lulus, mungkin ada yang salah strateginya, mungkin ada yang salah sama negaranya. Bisa jadi ternyata dia tidak ditakdirkan ke Korea, ternyata dia ditakdirkan ke Amerika gitu kan, ke Eropa gitu kan, ke Australia kan, who knows. Jadi kayak mencoba semua peluang dengan persiapan yang benar-benar matang gitu. Mungkin kalau dari aku udah kali ya pertanyaan-pertanyaannya, karena kalau dilihat-lihat ini dari peserta lumayan nih ada pertanyaan-pertanyaan yang dipenasaranin gitu. Nah, mungkin aku Oke, langsung aja kali ya Kak ke pertanyaan-pertanyaan peserta. boleh, boleh, boleh. Kalau yang pertama nih dari Latifah, izin tanya Kak, di Korea apakah musim friendly misalnya untuk sholat, apakah mudah dijangkau gitu? Terima kasih sebelumnya. Hmm, Mungkin maksudnya sholatnya gampang apa enggak gitu kali ya Kak? iya, iya. Jadi, kalau di Korea itu, sebenarnya kalau ditanya Muslim friendly atau enggak, kalau kayak tuh tempat sholat, itu masih jarang di Korea. Tapi di Korea ada masjid. Korea apalagi di Seoul ya, mereka punya masjid sentral masjidnya gitu, kayak masjid akbarnya gitu. Terus kayak di tempat-tempat tertentu, jadi kayak makanya biasanya tuh suka ada akun-akun traveling gitu lah kalau travel Muslim friendly di Korea kayak gitu. Jadi tempat-tempat mana nih yang ada musolanya gitu kan. Tapi kebanyakan belum ada musolanya. Kecuali kalau kita ke restoran atau rumah makan halal kayak restoran Indonesia, restoran Malaysia, restoran Uzbekistan itu biasanya ada musolanya itu untuk sholat ya. Sedangkan kalau untuk apa namanya makanan sekarang udah mulai banyak makanan-makanan halal di Korea terutama di kota-kota besar kayak Seoul, Daejeon, Daegu tuh udah banyak. Cuma kalau kita ke kota-kota kecil itu masih sangat jarang kayak gitu. Terus apalagi ya? Itu sih. Nah, ya paling strateginya adalah eh, kita perginya itu kalau bisa kayak selesainya tuh misalkan gimana ya? Lebih ke menyiasatinya misalkan kira-kira kita pergi ke tempat ini. Misalkan mau pergi ke Myeongdong. Di Myeongdong ada restoran halal gitu kan. Sebentar dulu sebentar dulu. Di Myeongdong ada restoran halal. Jadi kayak kita habis belanja dari situ, makannya di sini, nanti sholatnya di situ, kayak gitu. Atau kita ke mana ke tempat yang nggak ada, kita ke Gyeongbokgung gitu kan, ke istana. Di situ nggak ada musolanya, jadi kita pulangnya sebelum asarnya lewat gitu loh, sebelum maghrib gitu lah maksudnya. Kayak gitu sih. Jadi lebih jadi kita Manajemen tahu waktu tujuannya aja kemana ya. betul betul. Manajemen waktu sama kita tahu nih tujuan kita kemana gitu kan. Kayak Gitu. gitu. Oke, mungkin untuk yang pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Fayaza, MC kita hari ini. Katanya izin tanya juga Kak, untuk di lingkungan Kakak sendiri, apakah ada komunitas muslimnya? Oh, alhamdulillah di Seoul ini, sebenarnya nggak hanya di Seoul sih, di Daejeon juga. Di Daejeon itu ada namanya ICD, Islamic Center Daejeon. Jadi itu masjid gitu, masjid dan nggak hanya Hmm, untuk orang Indonesia. Itu untuk apa ya, Muslim internasional lah yang ada di kota Daejeon. Dan itu dari rumahku tuh sekitar cuma 20 menitan gitu kalau jalan. Jadi bener-bener apa ya, apalagi di Daejeon itu kan kampusku Cunam, sampingnya tuh Kais. Mungkin teman-teman pernah dengar siapa ya? Safiera kali ya, tahu kan? iya, iya, Ah, Safira. nah,
Nah, itu kan dia di KAIS tuh, itu kampusnya samping kampusku banget. Itu juga banyak orang Indonesianya. Jadi kita bener-bener apa ya, kalau lingkungan kampus tuh enak. Biasanya suka ada masjidnya, suka ada komunitas muslimnya gitu. Nah, di Seoul ini alhamdulillah banget rumahku deket Masjid Indonesia. Cuma jalan 3 menit udah nyampe masjid. Jadi enak banget kan. Jadi kayak tinggal di Korea tapi lingkungannya Islami gitu. Kan itu susah sekali didapat kan kayak gitu. Jadi karena ada masjid, itu kan jadi magnet kan. Orang-orang Indonesia jadi pada kayak yang di Seoul jadi nyari yang daerah situ rumahnya. Jadi kita makin lama makin banyak nih orang Indonesianya gitu. Gitu sih. Emang gampang ya sebenarnya. Hmm. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan dari Kak Asep. Ini yang pertama itu perbedaan sistem kuliahnya sendiri kalau di Indonesia dan di Korea itu seperti apa gitu? Praktik yang baik, apa praktik baik yang emang bisa kita contoh gitu? Oke. Wah ini pertanyaan menarik ini. Jadi terima kasih Kak Asep pertanyaannya ya. Jadi kalau kalau di S1 itu mungkin sama ya mirip-mirip sama Indonesia, teori sama kayak ada beberapa kali kayak ke lab gitu kan. Sedangkan kalau misalkan in case aku food and nutrition gitu kan, gizi. Hmm. Yang kita tahu kan di Indonesia kan mostly adalah gizi komunitas ya. Ya kayak kayak belajar biasa aja gitu kan. Saya teori terus kayak penelitiannya observasi. Sedangkan aku tuh di Korea itu mostly yang science-science itu pasti kita lab basah. Jadi kita nguji tikus, terus ke sel-sel, beneran kayak misalkan apa ya, misalkan minuman ini bagus untuk diet gitu, untuk menurunkan berat badan. Akhirnya dicobalah ke sel, dicobalah ke tikus, kayak gitu. Itu bagus banget sih kalau diterapin di Indonesia gitu, bener-bener kayak based on science-nya. Jadi kalau S2, S3 yang basicnya science itu pasti lab kering atau lab basah. Jadi apapun di sini tuh bahasanya nge-lab meskipun dia kayak cuma di depan komputer, tapi dia bahasanya aku ke lab dulu ya gitu. Ya meskipun dia kayak dari computer science, dia nge-lab di komputer gitu depan komputer. Tapi kalau yang dari dari yang beneran science kayak gizi, kayak dokter, kayak gitu-gitu kayak farmasi itu beneran kita kayak ke tikus, ke sel-sel atau enggak ke apa lagi ya? Ya paling itu sih. Terus kayak uji makanan-makanan kayak gitu kan. Terus kalau misalkan natural science yang lain ya kayak apa sih? Kayak logam-logam gitu kan, logam-logam apa segala macam itu beneran diuji di labnya. Sedangkan kurang tahu juga kalau yang di Indonesia seperti apa. Cuma kayaknya masih kebanyakan teori kan kalau di Indonesia. Kalau di sini beneran langsung ada uji coba di labnya untuk S2 dan S3. Tapi kalau S1 sama. Bahkan kalau S1 di Korea itu boleh milih mau skripsi atau mau ujian gitu. Hmm, Misalkan aku nggak mau skripsi jadi dia ikut ujian aja gitu. Tapi kalau dia aku nggak suka ujian, ya udah dia skripsi gitu. oh gitu. Itu Menarik ya. coba. Aku sebelumnya nggak tahu nih kalau misalnya skripsi boleh milih. Kalau di kampusku boleh harusnya sih sama ya sistem kampusnya kayak gitu. Hmm. Terus kalau untuk kompetisi secara akademik nih, kan kalau di Korea yang kita tahu tuh dari drakor-drakor tuh kan emang ketat kan. Nah Betul, kalau betul, misalnya betul, betul. tipsnya sendiri untuk bersaing gitu, agar bisa setara dengan mereka tuh gimana? Dari kakak sendiri, apakah ada tips and triknya? Nomor satu, harus bisa bahasa Korea. Itu wajib. Kalau mau bersaing dengan sama orang Koreanya. Terus biasanya mereka tuh kan Korea itu mungkin terkenal dengan teknologinya ya. Dan mereka benar-benar sangat mengembangkan teknologi. Jadi kayak orang-orang yang dari IT, yang dari pokoknya inilah engineering itu sangat-sangat dicari banget sama mereka. Yang mau kuliah, yang mau kerja itu bakal kayak istilahnya banyak banget lah itu banyak banget peluang gitu di Korea ini untuk teman-teman dari STEM ya, science, teknologi kayak gitu-gitu, matematik kayak gitu. Terus itu, tapi kalau bisa bahasa Korea. Kalau nggak bisa minimal lancar berbahasa Inggris gitu. Oke, mungkin ini agak melenceng sedikit, tapi masih Korea-Korea juga. Kalau untuk culture orang Koreanya ini, kira-kira ada nggak sih yang
eh, bisa kita contoh nih, misalnya kultur mereka yang maju yang bisa kita contoh gitu. Jadi mungkin teman-teman yang suka Korea pernah dengar kali ya, orang Korea tuh pali-pali. Mereka kayak motonya Pali-pali culture. pali-pali culture kan cepet-cepet gitu ya, cepet-cepet. Iya. Jadi ternyata sejarahnya itu adalah dulu kan mereka itu kan negara miskin sama kan kayak kita kan. Maksudnya dulu tuh pas Perang Dunia itu kan kita sama-sama negara yang antah berantah yang setelah dijajah gitu kan. Mereka tuh benar-benar sangat saking sangat miskinnya dan mereka itu punya 4 musim. Kalau kita Mhm. kan karena kita musimnya sama semua, jadi kayaknya tuh nggak ada yang harus dikejar. Mereka tuh karena punya 4 musim, mereka tuh kayak kayak kalau bisa ini selesai sebelum musim ini selesai sebelum musim ini. Apalagi menjelang musim dingin kan, mereka musim dingin, mereka nggak ada. Mereka tuh bilang gini, kita tuh negara miskin yang nggak punya apa-apa, kita nggak punya sumber daya alam, kita nggak punya apa-apa, tapi kita cuma punya orang. Jadi orangnya lah yang harus kita pintarkan gitu. Itu bagi mereka. Jadi kan mereka kayak apa ya? Pertama tuh dari segi pali-pali, pokoknya jangan jangan sampai dulu tuh karena miskin, karena nggak ada makanan, pokoknya makanan di musim panas tuh harus udah, pokoknya harus udah tersimpan gitu ya sebelum musim dingin. Jadi karena terbiasa cepat-cepat, dan tadi karena mereka merasa mereka tidak punya apa-apa, jadi mereka harus jadi orang yang pintar gitu. Makanya mereka belajar banget kan. Mereka dari SD udah les segala macem, harus masuk harus dan 80% 90% gitu dari mereka pasti kuliah S1 kayak gitu. Jadi karena mereka sadar diri gitu. Kayak gitu. Oke, terus untuk yang selanjutnya nih, apa yang membuat bangga menjadi orang Indonesia yang sedang di Korea gitu? Apa yang bisa dibanggakan? Wah, paling bangga itu kalau seandainya lagi konferensi atau lagi Mhm. pertemuan internasional dan satu-satunya pakai kerudung. Wah, itu rasanya kayak, Feel wah, special gitu nggak iya, sih? perwakilan nih gitu kan. Perwakilan nih dari Indonesia pakai hijab sendiri itu kayak kayak apa ya? Kayak rasanya tuh kayak gitulah. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kayak eh paling senang yang acara-acara kayak gitu kalau ikut konferensi, apalagi kalau sananya kayak alhamdulillah kemarin sempat ikut konferensi terus ternyata jadi poster terbaik gitu kan, jadi kayak disuruh maju ke depan, jadi kan kayak wah nih, wah dia dari negara mana, wah dia pakai kerudung, jadi selain mengharumkan nama bangsa, mengharumkan nama Islam juga gitu kan, wah orang Muslim ada yang ini juga loh gitu kan, nggak hanya kayak ibadah aja gitu tapi juga di bidang akademiknya kayak gitu. Itu sih terus juga kayak paling bangga kayak kamu dari mana gitu kan, saya dari Indonesia, wah pasti orang taunya oh Indonesia Jakarta ya, Bali ya, gitu gitu kan, oh iya gini gini, jadi kita kayak apa ya, eh, orang-orang yang bertemu dengan kita pun akan kayak senang gitu kan, kayak apa sih, dia tahu, dia kayak oh aku tahu kan negara kamu gini-gini gitu, aku juga tahu kok, jadi kita kayak saling bertukar informasi kayak gitu, saling bertukar di Indonesia tuh kayak gini loh, di Indonesia tuh budayanya kayak gini. Itu sih yang paling, apalagi yang paling mencok tadi sih kalau udah di acara suatu acara internasional terus sendirian terus pakai kerudung itu kayak bangganya masya Allah banget. Gitu mungkin, tapi kalau yang mungkin yang laki-laki mungkin mungkin tidak terlalu kelihatan, cuma ya itu apa ya, ketika kita menjadi perwakilan dari negara kita tuh kayak wah ternyata orang Indonesia bisa loh ikutan kegiatan ini, Indonesia, orang Indonesia bisa loh berkecimpung di sini gitu. Ini nih lanjut lagi ya dari pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ini kalau dari selanjutnya ini ada dari Kanadia. Mungkin pertanyaan dari Kanadia sama dari Kak Karista itu agak mirip. Kalau dari Kanadia nih GKS itu apakah butuh surat rekomendasi itu? Apalagi kalau misalnya emang butuh itu cara mendapatkannya gimana? Terus biasanya faktor dari eh, seleksi beasiswanya ini apa yang paling menentukan gitu, dari nilai IPK kah atau dari pengalaman organisasi kah atau apa gitu. Oke, jadi kalau untuk PKS sendiri ada surat rekomendasinya, dan mereka paling merekomendasikan itu dari ini ya, dari tempat kuliah, pasti dari fakultas kan, karena kan tujuannya buat
kuliah lagi kan. GKS itu kan buat Hmm. sekolah lagi. Jadi kayak biar minta pendapatnya dosen-dosen kita terdahulu, gimana kita gitu. Eh, itu di GKS itu punya ada formatnya. Jadi ada formatnya, ada pertanyaannya. Jadi nanti perekomendasi itu kayak tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaannya gitu loh. Dia Hmm. orangnya seperti apa, dia gimana kegiatan, apa sih dia gimana apa ya, kayak Sama nilainya lah di perkuliahannya kelas gitu. gimana, attitude-nya gimana, kayak gitu-gitu. Jadi Hmm. bagi teman-teman yang di FKM UMJ, mari mari kita jalin silaturahmi sebaik-baiknya dengan ibu dan bapak dosen ya. Jadi meskipun udah lulus berapa tahun, masih kayak menghubungi beliau-beliau tuh masih kayak, oh kamu yang ini ya, kamu yang ini ya, iya bu saya mau daftar kuliah ke sini, mau minta rekomendasi gitu. Jadi dulu kerjaanku gitu sama suamiku bolak-balik kampus, minta rekomendasi, minta sama siapapun lah dosen yang ada di FKM Kampus. UMJ gitu yang Hmm. kampus gitu. Mungkin untuk yang selanjutnya ini, Kak Ardina kan pernah sekolah bahasa juga ya. Hmm. Itu eh, apakah dapat fee tuitionnya ataukah emang enggak gitu? Mungkin bisa diceritakan. Oh, dari GKS gitu full Full. cover semuanya. Dari tiket pesawat berangkat sampai pulang lagi tuh di cover sama GKS. Cuma karena aku tidak pulang, jadi kayak karena aku nggak pulang, uang tiketnya buat aku gitu nggak. Itu yang Hmm. dari tiket berangkat sampai di sana tuh uang bulanan beda, uang tuition fee tuh beda gitu. Jadi makanya alhamdulillah bisa bawa keluarga juga kan ya pinter-pinter lah ngaturnya gimana. Jadi ya kayak karena itu semuanya di cover, alhamdulillah. Jadi ya beneran tinggal bawa diri aja ke Korea. Apalagi yang teman-teman yang masih belum nikah gitu, belum ada tanggungan gitu kan, masih sendiri. Itu enak banget sih. Makanya teman-temanku tuh yang masih single-single tuh, mereka kerjanya jalan-jalan aja pas lagi sekolah bahasa ya. Karena kan sekolah bahasa kan satu hari cuma 4 jam. Selebihnya ya udah mereka main kemana, jalan-jalan kayak gitu. Gitu Terus sih. ini selanjutnya ini ada juga kalau GKS-nya ini sendiri, apakah ada kayak list universitasnya untuk daftar atau emang bebas gitu? Oh ada list. Oh gitu. Jadi ada, tapi kebanyakan misalkan di Korea punya 100 kampus misalkan. Hmm. Sebagian besarnya 65 kampusnya itu terdaftar GKS. Sih selebihnya kan kayak kampus-kampus kecil-kecil gitu kan. Dek, dek, sebentar. Gitu. Nah, jadi di di jadi teman-teman nanti bisa buka websitenya Study in Korea, studi gitu ya, tulisannya studiinkorea.go.kr. Terus nanti dipilih ada beasiswa GKS, di situ ada guideline-nya. Ada guideline-nya kayak satu PDF gitu. Ada yang bahasa Korea, ada yang bahasa Inggris. Pastinya kita yang bahasa Inggris lah ya. Yang misalkan yang belum ngerti Korea. Aku juga yang udah bisa Korea, tetap aja lihatnya yang bahasa Inggris. Terus di situ ada list-list kampusnya apa. Di kampusnya ada kayak penjelasan kampusnya, terus kayak fakultasnya apa aja gitu. Jadi, nah, oh iya untuk teman-teman FKM sebenarnya agak sedikit disayangkan di Korea tuh sedikit banget sebenarnya yang Kesmas itu cuma kayak berapa kampus gitu. Kalau emang bener-bener mau S2-nya Kesmas lagi gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak mau langsung kayak spesifik mau ke K3 gitu mungkin ada jadi ke lebih ke apa sih occupational and apa environmental gitu-gitu kan atau kayak langsung ke gizi atau langsung mana lagi sih Gastro testing gitu ada. ya gitu-gitu atau ke rumah sakit gitu jadi kayak langsung spesifik cuma kalau untuk public health-nya sendiri itu nggak semua kampus ada gitu. Hmm. Kecuali kalau misalkan teman-teman tertarik gizi kayak aku, hampir semua kampus ada gizi kalau di Korea kayak gitu. Cuma kalau Kesmas tidak banyak, makanya kayak harus benar-benar dicari gitu kan, dicari. Kadang ada yang public health tapi dia tidak menerima master, cuma PhD. Atau kadang ada yang public health dia tidak terima PhD, adanya master aja kayak gitu. Tapi kalau GKS itu dari Indonesianya bebas kan, maksudnya eh, universitas mana aja gitu kan. Oh iya bebas, bebas Tapi nggak. apakah harus dapat LOE gitu nggak Kak? Nah, kalau GKS itu kita tuh sekali daftar, kita langsung daftar kampusnya plus beasiswanya gitu. Hmm. Sebentar ya, izin 1 menit aja. Iya, yang Sebentar. nggak apa-apa Kak. Aman.
Jadi gimana nih teman-teman? Tadi kan udah ada beberapa pertanyaan yang terjawab ya. Kira-kira menurut kalian cukup atau enggak nih? Menarik perjuangannya itu. Betul ya. Ya lanjut ya. Oke, ini ada juga mungkin dua pertanyaan lagi ya dari Kak Nadia. Yang selanjutnya itu visa untuk pelajar. Itu kan kalau setahu aku visa pelajar itu D2 ya. Itu Iya, betul. eh, bisa nggak sih kalau sekalian untuk part time juga gitu? Apakah fee tuition yang didapat tuh emang cukup ataukah kurang gitu? Kalau untuk GKS sendiri sebenarnya cukup GKS itu, apalagi kalau sendirian ya gitu kan, nggak bareng keluarga. Pun kalau mau part time itu juga boleh, tapi ada ketentuannya kayak 1 minggu cuma berapa jam gitu. 1 minggu berapa jam ya? Pokoknya kayak paling 1 hari itu cuma sekitar 2 sampai 5 jam itu dibolehin kayak gitu. Dan kalau kita mau part time tuh harus kayak lapor dulu, lapor ke imigrasi kalau kita mau ambil part time. Tapi kebanyakan sih anak GKS pada nggak part time karena udah cukup. Dan seandainya dia anak lab gitu kan, maksudnya dia ada riset sama profesornya, kadang juga dapat uang tambahan dari profesornya gitu. Jadi ya tanpa dia harus part time dia udah dapat tambahan itu dari si profesornya gitu. Ya selanjutnya nih tadi kan ada bahas-bahas esai ya kak ya. Ada spill nggak sih boleh dikit-dikit gitu? Gimana sih uh, esai versi kakak tuh cara nulisnya gitu? Esai. Hmm, jadi gini, di GKS itu sebenarnya nggak cuma di GKS ya, di beasiswa-beasiswa manapun, kalau esai itu mereka pasti ngasih clue. Jadi kayak ngasih clue kayak pertanyaan sebenarnya apa yang jadi kenapa motivasi Anda mendaftar ini? Coba sebutkan background pendidikan Anda dan saya cerita keluarga Anda kayak gitu. Sebentar ya, sebentar. Aman kak, aman. Itu bapaknya kemana sih ngeribeti mamanya anaknya? Mbak. Harun, Harun, Oh, Harun, Harun ngapain Harun tuh? lah Mas iya Harun. makanya. Bapaknya mana? Ayun, Ayun, si Ayun. Si Hatta mah dari tadi ribut aja. Mi, Oi, Tete bilang sama Kak Mbak Tia, kan IT itu. Ikutlah Tete bilang. Keluar sih Mi, ngomong terus. enggak ini kok saya lagi sepi, enggak Umi lagi di Kok jadi kita yang ngomong? Sa- Nih, mohon maaf ya iklan. Ya tadi lanjut. Nggak apa-apa kak Dina. Ini tadi itu terakhir kita mau bahas spill-spill dikit tentang esai ya kak Oh, Kardina. iya, jadi sebenarnya di beasiswa apapun mereka tuh esainya pasti ada clue-nya gitu kayak apa Hmm. motivasi Anda mendaftar beasiswa ini, jelaskan background Anda, siapakah orang paling berpengaruh dalam hidup Anda, gitu-gitu. Jadi kayak itu kan disesuaikan lagi kan sama cerita kita kan, background kita kayak gitu. Nah, nanti ketika jadi kita nggak yang kayak kertas kosong doang terus kayak bingung nulis apa enggak, mereka pasti ngasih kayak ngasih arahan gitu apa yang harus ditulis dan setiap beasiswa tuh pasti punya gitu. Di GKS punya, di beasiswa lain juga ada, di LPDP ada kayak gitu kan.
Itu, nah, ketika nanti udah selesai dalam esainya, coba baca, maksudnya minta tolong temen, dosen gitu atau siapapun untuk di proofreading gitu kan. Nah, sekarang juga banyak ya kayak kayak lembaga-lembaga yang membantu bikin esai kan, kayak Scooters, terus kayak apa lagi sih? Betul. Banyak lah, Kobe Education yang kayak gitu-gitu. Gitu. Oke, mungkin ini selanjutnya menjadi pertanyaan terakhir juga nih, sebagai penguat juga. Kalau ini pertanyaan dari Kak Nur Azli, kalau apakah memang untuk makanan halal di Korea itu sulit ditemukan atau ada, tapi sebenarnya jarang gitu, atau kita nggak tahu, atau kita yang harus nyari info atau gimana nih Kak? Bisa dibilang iya, makanan karena kan mostly kebanyakan makanan di Korea itu kan ini kan mereka pakai pork kan, pakai babi kan. Jadi apa-apa pakai babi, pakai deji gitu kan bahasa Koreanya. Jadi memang sangat sulit sekali. Katanya apalagi zaman dulu tuh kayak susah banget. Tapi sekarang mulai banyak nih, mulai banyak kayak restoran-restoran halal, terutama di kayak daerah Itaewon. Mungkin Niza juga tahu kan, Niza pernah ke Korea Iya, kan ya? iya. Iya, Kalau aku sendiri ada aplikasi gitu Kak, kakak pakai nggak sih? apa Moveko? Iya, Moveko. Kalau itu rekomendasi Nah, dari temen aku juga sih. Moveko, cuma Moveko tuh kurang update. Iya betul. Ya, jadi yang lebih update itu malah dari teman-teman, malah lebih lebih dari kayak komunitas gitu sih. Kalau Hmm. dari aku, Moveko membantu. Dan dari Korea sendiri tuh mereka punya buku guide gitu, makanya Hmm. pemerintah Koreanya bikin namanya Muslim Friendly Tourism gitu. Itu pemerintah Koreanya yang bikin. Jadi kayak di kota ini ada list-list restoran halalnya apa aja kayak gitu, itu ada gitu. Aku baru tahu loh justru karena selama ini pegangan aku Moveko aja. Nah, itu dia, itu taunya dari mana? Dari komunitas. Kalau nggak tahu kan ada di mana kan? Biasanya emang harus nyari-nyari info terus ya. Betul, betul, betul. Tapi Kayak ini gitu. omongan-omongan sedikit aja sih. Kira-kira Kardina nih ke Indo lagi kapan nih? Misalnya kalau kita mau berbincang-bincang, mungkin aku mau berbincang-bincang juga gitu. eh belum tahu kapan, cuma Oh, pasti masih akan betah ya ada Kak? dalam Ya waktu. pulang sih, pulang, pulang. Masa nggak pulang? Masih betah ya Kak di sana Kak? Ya pulang, pulang mudik lah. Berapa minggu, 1 bulan gitu. Tapi mungkin nanti balik lagi ke sini. Nanti dikabarin lah kalau pulang ke Indo. Gitu. Siap. Cuma ngabarin doang. Oke, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin udah kali ya dari peserta juga udah, dari aku pun udah. Mungkin untuk penutup dan eh, rangkaian-rangkaian acara lainnya akan aku persilahkan kepada MC, kepada Fayaza. Kita persilahkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Izana. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan demikian sudah berakhir sesi diskusi kita yang sangat inspiratif pada sore hari ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber kita hari ini yang luar biasa, Kak Ardina Ulia. Terima kasih banyak, Kak, atas waktu, ilmu, dan kisah-kisahnya yang sangat inspiratif, yang sangat, wah ini tuh kalau aku dengar-dengar tadi tuh kayak drakor di storytelling gitu. Udah S2 di sana, terus dapat rumah yang dekat masjid cuma 3 menit, itu kayak, ya Allah pengen deh kayak Iya. begitu. Indonesia aja belum tentu kan dapat rumah Iya, sedekat itu Indonesia aja kan. belum Iya kan. tentu. Terus bisa apa? Punya komunitas, punya lingkungan yang sesuportif itu. Kita tuh alhamdulillah bisa berhijab juga di sana jadi bisa membawa nama baik. Itu Hmm. Masya Allah sekali sih. Kedua, terima kasih juga untuk moderator kita yang hebat, Kak Izana, yang sudah memandu diskusi dengan begitu baik sehingga acara itu terasa sangat interaktif dan mengalir. Terima kasih juga untuk kepada seluruh peserta yang baik, yang telah hadir, baik dari kalangan manusia, mahasiswa maupun rekan-rekan alumni semua atas antusiasme dan partisipasi aktifnya dalam acara Alumni Talk ini. Sebagai penutup, kita ada apresiasi sedikit untuk Kak Ardina untuk kita akan menyerahkan sertifikat. Wah, terima kasih banyak. Oke, kita mungkin ada sesi dokumentasi dulu ya Kak bersama sertifikatnya. Dari Boleh. tim dokumentasi boleh dibantu? Oke, aku kasih aba-aba ya. Boleh, udah siap di fotonya? Siap.
Oke, satu, dua, Oke. tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Kak, kayaknya kayaknya kita akan buat meet and greet khusus deh untuk Kak Arina Ulia kalau misalkan lagi ke FKM Mau Oh, banget, dari Kalum. mau banget, Kak. Beneran ini mah. Kedatangan kakak di Indonesia akan kita sambut dengan meriah karena melihat antusiasme kita nih. Bahkan ini lewat Zoom aja kita belum pernah seramai ini, Kak. Belum pernah banyak pertanyaan, belum pernah seinteraktif ini selama alumni talk tuh baru kakak gitu loh yang Iya, betul banget. karena iya nih. karena mungkin Korea kali. Karena mungkin Korea kali. Iya, Iya. makanya Mungkin orang-orang pada Korea ya, nanya. mungkin Korea ya karena kita sangat-sangat kepo dengan kehidupan drakor in real life-nya Kak Ardina di sana tuh aduh emang keinginan kita semua. Iya, betul. Jadi nanti mungkin kalau Kak Ardina mau pulang-pulang ke sini bisa langsung kabarin kita, kita langsung ketemu, langsung berbincang-bincang, langsung bikin alumni talk sesi live di Iya. FKM. Betul, Ikalum jadi promotornya. Iya, kita Kita langsung udah banyak kenalan Tanjidor sih Kak buat nyambut kakak. Boleh, boleh nanti kabarin aja ya. sehari di sini kita langsung menyiapkan wadahnya untuk kakak berbagi pengalaman untuk semua mahasiswa di sini karena pasti kedatangannya ditunggu-tunggu banget sih Kak di sini. FKM itu di Cirende kan? Iya, Bukan di di Cirende, di Iya, Lombok. Kak. Ciputat. Disclaimer mungkin dari sekarang di sini panas banget, Kak. Aduh, Tapi parah. di Indonesia lumayan masih ada angin-angin dikit kan? Angin-angin dikit. Ada, Kak. Tapi Sedikit sih, dibanding Kak, sama tipis. summernya di Korea, masih panasan di sini, Kak. Oh iya. Sedikitnya agak, kalau di sana kan winternya yang minus ya, Kak. Di sini, aduh, ya Allah. Anginnya yang minus. Kurang angin di sini tuh panas banget, Kak. Oh gitu Di anginnya yang. UNJ saat ini lagi salju Fayaza. Waduh, tapi kayaknya besok juga udah panas lagi nih. Ini Karena UNJ kalau di cabang Seoul. Oh iya. Oh iya diajar sama Bu Uci kan ya? Bu Ya, Uci ada ya dari itu kan Iya, masih, teman Kak. angkatan apa? UC. Oh, seangkatan, Kak. Iya, jadi dulu itu kita satu kelas. Suamiku tuh ketua kelas, Bu Ucinya wakil kelasnya. Terus ada Oh, kenal kenal ada ini nggak Bu Inas juga nggak mengajar bukan ya bukan ya? Pokoknya itu tuh mungkin di FKK kali ya, yaitu dulu kita teman Kakak sekelas sepil dong Kak. Dulu kakak Erdam apa semesta? kan belum. semesta. Oh, Semesta. semesta. Ah, Aku tidak Erdam. Emang aduh. Di sini juga ada teman-temanku kayaknya ada ibuku juga yang mohon Oh, maaf ada pas ibunya. lagi ditinggal kayaknya ada teman-teman seangkatanku juga di sini ada tadi yang nanya siapa namanya Atul tadi yang nanya kapan ke Indonesia itu teman seangkatanku kayak 2012 juga ada siapa lagi ada Dila tadi Iya, Mama hadir loh, Nak. iya kan mama kan dibilang Masya Allah. ada mamaku ada umiku jadi aku punya mama punya umi. Masya Allah, lucu banget kakak Adil di sini. Dan nanti mungkin di alumni talk selanjutnya, aku tuh tadi sampai request ke tim panitia Ikalom FKM UMJ. Kayaknya selanjutnya kakak harus bawa suaminya deh. Kita harus berdua. Harus Suamiku alumni lagi talk kerja. berdua. Kayaknya seru banget deh. Kita ngobrol tuh bisa 2 jam nih kayaknya. Tadi aja kayaknya Q&A kalau dibuka lebih lama, nggak ada akhirnya itu sih, Kak, kayaknya. Seru Gitu ya. banget, tapi mungkin kita cukupkan dulu untuk alumni Talk kali ini. Senang banget bisa dengar secara langsung pengalaman-pengalaman Kak Ardina dan perjuangan-perjuangannya bisa sampai bisa sekolah di sana. Mungkin kita tutup dengan sesi dokumentasi bersama ya, Kak. Tadi mau Untuk nyebut ya? Bentar tadi amat. dokumentasi bersama Kok cuma sebentar kan aku masih sertifikat. kangen sama anakku, oi. Aduh. Video call terpisah. Video call terpisah. Kita Oke. juga kita juga jadi ikutan kangen kalau kayak begini. Oke. Mau Oke, kita dokumentasi. sesi dokumentasi foto bersama dulu ya, Kak. Mungkin Ya. untuk teman-teman peserta bisa di on kamera dulu semuanya. Dari tim dokumentasi siap ya, Kak Ala? Nah, mending Ya, siap. Untuk slide yang pertama,
Satu, dua, tiga. Oke. Lagi ganti gaya. Satu, dua, tiga. Kedua. Slide kedua, boleh kita bergaya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi aku ucapkan kepada narasumber dan moderator kita hari ini, Kak Ardina. Terima kasih untuk waktunya dan semua pengalamannya yang sangat-sangat bikin kita termotivasi banget. Semoga kita bisa cepat bertemu ya, Kak. Mungkin kita yang ke Seoul atau Kak Ardina yang ke Indonesia. Aduh, Amin. sangat-sangat ditunggu banget ke pertemuan kita. Dengan selesainya sesi dokumentasi dan sesi alumni talk hari ini, sudah berakhir juga rangkaian acara kita pada sore hari ini. Saya Fayaza Zakaria selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan selama acara berlangsung. Sampai berjumpa di alumni talk berikutnya ya Kak. Selamat sore dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh Terima kasih semuanya. Kak Ardina atas waktu dan kesempatannya. Iya, dadah semuanya. Izin live ya. Dadah kakak. Oh iya, Udah habis kali ini. Udah Ibu. mana mau ke Tete nih? Oh sudah Ini selesai uminya Umi. Ulia.